mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan dengan bangga mempersembahkan Inspirasi Sabda bagi Keluarga, edisi hari ini Senin 13 Maret 2023. Inspirasi Sabda diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, keluarga-keluarga yang terberkati, demikian ungkapan Yesus pada Injil hari ini. Memang Alkitab mencatat sesungguhnya begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi di luar kampung halamannya. Sedangkan di Nazaret, kampung halamannya, hanya sedikit mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bukan berarti tidak ada. Nah, dalam hal ini atau Injil hari ini berkisah bahwa ketika Yesus pulang kampung dan mengajar di rumah ibadat, sesungguhnya pada saat dia mengajar, seluruh mata umat yang ada di rumah ibadat itu tertuju kepada dia, alias takjub, dan mereka mengakui bahwa ajarannya benar. Bahkan mereka heran akan kata-kata indah yang disampaikan Yesus. Tetapi di balik semua itu muncul juga pikiran-pikiran negatif mereka, sehingga mempertanyakan dari mana beliau ini mendapat kuasa itu. Bahkan yang lebih tajam lagi, mereka pertanyakan, bukankah ia ini anak Yusuf, si tukang kayu itu? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih, inilah yang sering terjadi jika kita tahu asal-usul seseorang, sehingga ketika dia berbuat yang luar biasa pun kita pandang biasa-biasa saja. Atau mungkin kita ketika membuat sesuatu hal yang katakanlah luar biasa, tapi karena orang tahu asal-usul kita, maka hal itu dipandang biasa saja. Memang hal yang luar biasa sekalipun, jika sudah biasa, akan menjadi hal yang biasa. Ini terjadi karena banyak manusia selalu berorientasi mundur ke belakang, bukan melihat fakta dan bukan melihat ke depan. Semoga hal seperti ini tidak terjadi pada diri kita.
Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, manakala hal ini juga terjadi pada diri kita, apa sikap iman kita, Bapak Ibu? Bisa saja kita memang dalam kehidupan kita pun tidak dihargai di komunitas kita, di tempat kerja kita, bahkan di komplek kita. Nah, yang lebih serius lagi, mungkin kita pun tidak lagi dihargai di dalam keluarga kita. Artinya, sesungguhnya bapak atau ayah dan ibu pastilah berjuang memberikan pendidikan, nasihat, dan arahan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi apakah ayah dan ibu masih menjadi nabi bagi keluarga? Jangan-jangan karena sudah sering dilihat atau sudah sering didengarkan suaranya, sehingga dipandang biasa-biasa saja dan bahkan tidak lagi dihiraukan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, manakala hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Maka sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang boleh kita renungkan bersama sebagai inspirasi melalui renungan pada hari ini. Yang pertama, bahwa ketika kita tidak lagi dihargai di tempat kerja kita, di komunitas kita, bahkan juga di kompleks kita, atau bahkan di rumah kita, maka kita boleh meneladani Yesus, bahwa Yesus tetap melakukan kebajikan-kebajikan sekalipun mungkin bukan di tempat itu, tapi di mana orang lain bisa menghargai, tetaplah berbuat kebajikan. Dan yang kedua, ketika kita mungkin tidak lagi menjadi seorang nabi ataupun seorang yang diterima baik di wilayah atau di komplek kita atau bahkan di rumah kita pun yakin kita masih boleh menjadi nabi bagi keluarga orang lain. Dan bahkan sebaliknya juga, kiranya orang-orang lain juga boleh menjadi nabi dalam keluarga kita, sehingga inilah yang menjadi keadilan, atau inilah yang menjadi kebersamaan dan saling peduli. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, semoga ketika kita mendapat tantangan baik di komunitas, di tempat kerja, dalam keluarga, maka kita tidak berhenti berbuat kebajikan-kebajikan untuk sesama. Dan sembari semua kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita pun semakin paham untuk berbuat yang terbaik di tempat yang tepat. Semoga Tuhan memberkati dan keluarga-keluarga kita juga tetap mendapatkan rahmat dari Tuhan.